apalagi kedekatan kita dengan penggemar. Karena kalau public figure nggak punya penggemar ya, nothing. Nah, kalau dari Mbak Indira nih, setelah peluncuran aplikasi Hello ini akan ada fitur khusus atau mungkin program menarik untuk pengguna di Indonesia nggak, Mbak? Oke, tentunya kalau akan ada apa enggak pasti akan ada banget gitu, karena kan kita pasti akan terus, kita telusurin terus kira-kira apa aja sih yang bakal keren banget buat para pengguna Indonesia gitu. Ya tentunya karena kita juga sangat menekankan terhadap, interaksi dan kolaborasi seperti yang misalnya di-mention sama Mbak Sandra barusan kayak misalnya, kalau misalnya ada kayak gimana sih biar bisa interaksi lebih banyak dan segala macamnya. Fitur ini yang menjadi maksudnya fitur-fitur arahan terhadap, pengembangan fitur-fitur terkait dengan kolaborasi ini yang kita tekankan banget gitu ya. Jadi misalkan contoh yang misalnya sudah mulai sedang dijajal ini misalkan, fitur musik untuk musisi misalkan, atau bahkan mungkin fitur live streaming dan juga banyak banget, fitur-fitur lainnya. Kemudian kalau bicara soal program ya tentunya, banyak banget yang akan kita jelajahin bareng gitu ya. Sama halnya misalkan sekarang ya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dengan ini Hello juga, bekerja sama dengan, LSM-LSM di Indonesia untuk, melakukan beberapa, kegiatan yang, menekankan terhadap kegiatan berbagi. Jadi karena kita Hello ini memang sangat, embrace local culture yang memang sifatnya kan kita suka sharing gitu ya masyarakat Indonesia seperti itu. Nah jadi, tentunya ditunggu aja proyek-proyek dan program-program dari Hello yang bakal excited banget ya. Pasti bakalan seru banget ya, apalagi nih di Ramadan itu pasti banyak yang bikin konten-konten berbagai macam dari komedi gitu, religius juga banyak. Bagaimana Hello mencegah konten-konten negatif atau kekerasan yang diupload penggunanya? Dalam jangka pendek, apa rencana yang akan dijalankan oleh Hello untuk meramaikan konten-konten positif di tanah air? Oke, ini silakan Mbak Indira. Ya, oke. Terkait, ini tentunya menjadi sebuah, perhatian yang prioritas banget buat kita semua gitu. Dan kami juga sangat berkomitmen dalam menjaga, misalkan lingkungan dalam aplikasi yang, aman dan tentunya positif banget bagi para pengguna. Dikala aktivitasnya dalam berbagi informasi dan segala macamnya, tentunya kita menjamin keamanan ini. Nah, bagaimana kita menjaga keamanan ini? Tentunya Hello didukung oleh, sebuah tim, moderasi yang sangat kuat dan ini sebenarnya adalah sebuah perpaduan antara teknologi mutakhir dengan dipadukan dengan teknologi mutakhir yang dipadukan dengan tim moderasi yang cukup kuat yang bekerja bahkan 24/7 ya gitu. Yang selalu misalkan kalau ada, konten apapun yang menyalahi pedoman komunitas kita, ini akan dengan sangat cepatnya bisa ditinjau, dicek sama teman-teman, tim kita dan bahkan kalau misalnya memang betul menyalahi akan, bisa katakan dihapus ya, seperti itu. Jadi memang ini menjadi sebuah, perhatian utama kami, karena tentunya kami tidak ingin, ada konten-konten misalkan di dalam aplikasi yang sifatnya mungkin merugikan diri sendiri atau orang lain gitu dan Hello tentunya, sudah dilengkapi dengan pedoman komunitas yang cukup komprehensif, seperti itu. Oke, tentunya supaya pengguna di Indonesia juga merasa nyaman gitu ya untuk mengekspresikan kreativitasnya. Kira-kira begitu ya Mbak Indira? Ya, betul. Dengan fakta bahwa orang Indonesia lebih suka menggunakan sosial media sebagai sumber informasi, bagaimana strategi Hello untuk men-switch kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung selama ini? Apa yang akan men-trigger masyarakat untuk paling tidak mencoba Hello di awal-awal peluncurannya ini? Silakan Mbak Indira. Tentunya ini, justru sejalan banget karena kita justru melihat, behavior seperti ini ya. Nah, oleh karena itu, di kita juga tentunya yang seperti yang sudah dijelaskan di awal dan juga yang diceritakan sama Mbak Sandra juga yang sudah merasakan langsung manfaatnya gitu. Kita ada, fitur-fitur tren gitu ya, dengan mudahnya bisa menemukan tren gitu. Terus,
tentunya juga dilengkapi dengan konten-konten lokal yang bahkan ini lokalnya sifatnya nggak cuma sekedar seperti yang saya sebutkan tadi, nggak hanya akan serta-merta misalnya sebuah tren yang tentunya sifatnya udah sampai skalanya nasional, nggak juga, tapi konten-konten lokal ini akan dengan sangat mudah ditemukan di Hello. Nah, itu tentunya menjadi sejalan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sekarang sudah mulai mengikuti sumber informasi dan mengikuti segala update itu melalui media sosial. Nah, dengan demikian platform digital Hello ini tentunya bisa banget dan sejalan banget dengan behavior itu tentunya. Gitu. Tadi Mbak Sandra memang sempat mention ya bahwa ada fitur yang bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan penggemar begitu. Nah, tapi apakah ini memang akhirnya memberikan dampak tersendiri untuk Mbak Sandra gitu dalam bagaimana berinteraksi dengan penggemarnya atau mungkin dengan popularitas yang Mbak Sandra sendiri, apakah ada dampak yang dirasakan dari aplikasi Hello ini? Silakan Mbak Sandra. Oke. Kalau menurut aku sih iya ya, karena selama ini tuh memang kalau jumpa fans kan kayak tadi aku bilang kan lagi pandemi ya, nggak bisa. Jadi aku memang senang banget sebenarnya bisa interaksi sama para penggemar, karena selama ini mereka tuh aku tahu banget, suka banget bertanya gitu, pengen nanya misalnya perjalanan karir, atau perjalanan cinta gitu, kehidupan, apalagi ibu-ibu tanya tentang anak, bagaimana caranya saya merawat dan mendidik anak-anak gitu. Kita sharing sebagai seorang ibu juga, sebagai pebisnis juga banyak banget yang sering pengen nanya-nanya. Jadi menurut aku di Hello ini aku bisa menjawab semua pertanyaan mereka, dan yang ketinggalan pun itu masih bisa search gitu, oh Sandra pernah bikin Q&A nih, dijawab nih di sini, mereka bisa nonton lagi gitu. Karena kemarin aku lihat Amanda juga ngelakuin hal itu, wah menyenangkan banget, terus dibikin kayak lucu-lucu gitu loh, jawab pertanyaan sambil bercanda, terus bisa lucu. Kalau selama ini kan mungkin jawab pertanyaan di sosial media cuma pakai texting doang, kemudian ya 24 jam hilang. Kalau ini kan masih bisa dilihat lagi, terus dibikin video yang lucu, jadi lebih menarik. Jadi kalau buat aku, ya so far selama ini aku merasa walaupun sekarang ini aku cuma syuting iklan, kemudian bisnis aku belum syuting sinetron lagi karena ya lagi pandemi, aku nggak berani syuting sinetron. Tapi aku merasa memang popularitas itu orang melihat dari sosial media, itu udah pasti. Bahkan sekarang aku brand aku tuh banyak sekali. Kenapa? Karena memang orang melihatnya dari sosial media. Karena klien pun melihat seorang public figure itu yang mereka percaya itu dari sosial medianya. Jadi sosial media itu penting, platform digital itu penting, apalagi kedekatan kita dengan penggemar. Karena kalau public figure nggak punya penggemar ya nothing gitu. Jadi ya penting banget kita untuk dekat dengan para follower.